Para bapak, ibu-ibu, dan para terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan untuk tahapan berikut untuk ekaristi kita, mari sejenak kita merenung. Dan renungan sore hari ini saya ajakkan dari bacaan Injil. Bacaan Injil dari Matius bab 16 ayat 24 sampai dengan 28. Dari bacaan Injil ini saya mencoba menghadirkan sejumlah hasil permenungan saya dan juga pengalaman hidup saya. Ketika saya merenung, saya menyimpulkan bahwa ternyata banyak orang, bukan hanya banyak orang, tetapi sangat banyak orang ingin mengikuti Yesus karena untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan. Ingin menjadi pengikut Yesus, ingin menjadi orang Katolik, ingin menjadi seorang Kristiani agar dapat memperoleh kemudahan-kemudahan. Saya punya pengalaman ketika saya menjadi romo paroki Rangkas Bitung. Saya menjadi romo paroki Rangkas Bitung tahun 1992 sampai dengan 1995. Ketika saya menjadi romo paroki Rangkas Bitung itu, suatu saat ada suatu pemandangan yang menarik perhatian saya. Pemandangan itu terjadi di halaman pastoran. Di halaman pastoran Rangkas Bitung ada sebuah pohon jambu. Di bawah pohon jambu itu saya melihat ada seorang bapak yang dari tadi dia duduk di bawah pohon jambu itu. Karena sebagai tuan rumah, saya menghampiri bapak itu. Bapak itu saya tanyai, "Ada apa, Pak? Kok saya lihatin dari tadi duduk di bawah pohon jambu ini, ada apa?" Lalu bapak ini pun mengatakan, "Bolehkah saya bertanya?" "Oh, silakan. Tapi saya lebih dulu tanya pada bapak, Bapak dari mana?" Maka bapak itu menjawab, "Saya berasal dari luar kota, dari luar Rangkas Bitung ini. Saya berasal dari Muncang." Muncang adalah salah satu daerah sebelum Jasinga. Kalau kita dari Bogor ini menuju ke Dramaga, Dramaga Ciampea, Ciampea Leluyang, lalu terus nanti kita akan sampai Jasinga. Sebelum Jasinga kita akan menemukan suatu perkampungan namanya Muncang. Nah, baik, Bapak berasal dari Muncang, ada apa? Kok dari tadi duduk di bawah pohon jambu itu? Dia pun bertanya pada saya, "Pak, saya mau tanya, siapa yang bertugas di gereja depan ini?" Artinya, gereja Rangkas Bitung itu berhadapan-hadapan dengan pastoran, tetapi dibelah oleh jalan raya Multatuli. Saya pun mengatakan, "Ya, kami pengurus gereja yang mengurusnya." Lalu dia bertanya, "Apakah saya boleh bergabung menjadi anggota gereja di sini?" Saya katakan, "Oh, silahkan. Gereja ini terbuka untuk siapapun." Lalu dia mengatakan begini, "Baik, saya akan menjadi anggota gereja ini. Dan saya berharap saya boleh bergabung di gereja ini. Dan saya berharap semoga dengan bergabung di gereja ini, saya mendapat pekerjaan. Dan kalau saya bergabung di gereja ini dan mendapat pekerjaan, maka seluruh warga kampung saya, warga Muncang, akan saja untuk masuk ke gereja ini." Lalu saya katakan, "Oh, itu, Pak. Baik, tidak masalah. Mau bergabung silahkan bergabung, tetapi
mendapat pekerjaan apa tidak? Kita berproses. Silakan bergabung, siapa tahu setelah menjadi warga gereja kami, Bapak kenal dengan umat itu, dan umat itu, di mana beliau ada pekerjaan di kantor, di mana beliau punya pekerjaan di toko, di mana beliau punya pekerjaan di kebunnya. Silahkan. Lalu apa yang mau saya katakan dengan ini? Inilah salah satu motivasi orang untuk menjadi pengikut Yesus demi mendapatkan kemudahan. Ingin bergabung untuk dirinya dan seluruh teman sekampungnya menjadi anggota gereja agar mendapat pekerjaan. Saya kira kita semua sepakat, pasti bukan begitu ya Romo? Ya pasti, karena gereja bukan tempat orang mencari kerja, tapi gereja adalah tempat orang beribadah. Tetapi itu kenyataannya. Ada orang ingin bergabung, ingin menjadi orang Katolik, ingin menjadi ikut Kristus untuk mendapat kemudahan, mendapatkan pekerjaan. Apakah itu salah Romo? Tidak. Yang penting berproses dulu. Siapa tahu bahwa engkau menjadi warga Katolik yang baik akan mendapatkan relasi dan pekerjaan yang baik. Mengapa tidak? Itu pengalaman pertama. Lalu pengalaman yang kedua, sebagai seorang romo paroki, saya sering melihat kenyataan ini, di mana ada orang tua, pasangan suami istri, orang-orang Katolik. Yang paling bagus adalah sebenarnya kalau orang Katolik membaptiskan bayinya ketika masih kecil. Namanya baptisan bayi. Tapi tidak sedikit orang Katolik nggak peduli amat dengan baptisan bayi ini, sehingga ketika anak sudah bisa berlari sana sini, baru datang ke pastoran untuk bilang pada Romo, saya akan baptiskan anak saya. Anakmu mana? Yang ini Romo. Sebenarnya sudah terlambat. Lalu saya tanya, mengapa mau dibaptiskan secara Katolik? Maka tak jarang saya mendapatkan jawaban ini. Saya membaptiskan anak saya supaya anak saya diterima di sekolah favorit, sekolah Katolik yang baik. Menjadi Katolik untuk mendapatkan suatu fasilitas yang baik. Apakah salah? Tidak salah. Tetapi ada yang kurang pas ketika orang tua terlambat membaptiskan anaknya. Kalau anak-anak sudah agak gede baru dibaptiskan ke dalam kelompok baptis bayi, susah. Baru mau dikucurin air, lari, waduh airnya kemana? Baru ada khotbah, nanti anak-anak lari sana lari sini, sehingga orang tuanya repot, nggak mendengarkan khotbah romonya. Tapi yang sangat menjadi catatan adalah bahwa orang ingin mengkatolikan, ingin menjadikan anaknya pengikut Kristus seperti sebatas untuk mendapat kemudahan, mendapatkan fasilitas. Semoga ini tidak menghentikan niat baik orang tua, tidak hanya berhenti pada harapan untuk fasilitas, tapi orang tua juga mendidik putra putrinya secara Katolik baik-baik. Amin. Baik-baik. Lalu satu lagi terkait dengan menjadi ikut Kristus untuk mendapat kemudahan. Saya tanya lebih dahulu ini, siapa yang rajin misa harian, entah online, entah di tempat ini? Siapa? Ada yang tiap hari misa terus? Ada? Nah, kalau kita rajin misa harian, maka beberapa hari lalu ada suatu kutipan Injil yang bercerita tentang Maria Salome.
Maria Salome. Siapa sih Romo Maria Salome? Maria Salome sering juga disebut dengan Ibu Zebedeus. Dia adalah istri Pak Zebedeus. Nah, Ibu Zebedeus ini suatu ketika menggandeng dua anaknya. Dua anak itu bernama Yohanes dan Yakobus. Ibu Zebedeus ini menghadap Yesus dan berkata, "Guru, Tuhan, izinkan saya untuk berbicara dan memohon kepadamu." Yesus menjawab, "Silahkan, apa yang kau harapkan?" Nah, Ibu Zebedeus bilang, "Guru, mohon kelak satu anakku ini duduk di sebelah kananmu dan satu duduk di sebelah kirimu ketika engkau duduk sebagai raja di dalam kerajaan surga." Yesus mengatakan, "Kamu tahu apa yang kau minta?" "Tahu." "Apakah kalian, ya Ibu Zebedeus, Yohanes dan Yakobus, sanggupkah engkau meminum cawan yang harus kuminum?" "Sanggup." Yesus seakan benar-benar, waduh, luar biasa ini orang ini, begitu pede, begitu percaya diri. Lalu Yesus menjawab, "Tentang duduk sebelah kananku dan duduk sebelah kiriku, bukan aku yang menentukan, tapi yang menentukan adalah di mana Allah Pencipta sudah menentukan orang-orangnya." Nah, mendengar Yesus bersabda seperti itu, 10 murid yang lain marah besar. Macam-macam aja ini, minta untuk kedudukan. Nah, ternyata menjadi pengikut Yesus untuk mendapat kemudahan, untuk mendapat sesuatu yang enak, tidak terjadi di zaman ini, tapi sudah terjadi juga di 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. Dan terkait untuk menjadi pengikut Yesus, sore ini Yesus bersabda begini, dengarkan baik-baik. Tadi dalam Injil Matius, Yesus bersabda, "Barang siapa mau menjadi pengikutku, ia harus siap memikul salibnya." Harus siap memikul salib. Harus berani untuk berjuang keras, tidak santai-santai, dan untuk mendapatkan kemudahan. Nah, saya tanya ini, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang datang pada misa ini, menjadi Katolik mau santai-santai aja atau bekerja keras? Ayo, mau santai-santai saja agar dapat kemudahan-kemudahan atau mau berani untuk bekerja keras? Nah, silahkan merenung. Dan kalau menjawab, "Enggak Romo, saya tidak hanya menjadi pelengkap penyerta Romo, saya mau menjadi seorang Katolik yang benar-benar bertanggung jawab. Saya ingin menjadi orang Katolik yang kerja keras, yang benar-benar memajukan gereja kami." Betul? Mau ikut majukan gereja? Mau? Kalau mau, nanti komuni ya. Yang tidak mau ngapa-ngapain, ya nggak usah komuni. Karena sepertinya nggak ada fight, nggak ada daya juangnya sama sekali. Dan betul, kalau kita mengaku bahwa kami ingin menjadi orang Katolik, siap memanggul salib kami, maka permintaan Romo ini, sebagai orang paroki saya minta, terlibatlah di lingkungan. Terlibatlah di lingkungan. Menjadi orang Katolik tidak cukup hanya sembahyang, tidak hanya cukup misa, tetapi terlibatlah ke lingkungan juga. Bangunlah lingkunganmu baik-baik. Karena kalau saya mendengar bahwa kadang-kadang lingkungan itu maju apa tidak tergantung hanya pada pengurus doang. Yang lain-lain tidak mau tahu. Nah, inilah yang diingatkan Yesus dalam Injil Matius hari ini. Mari menjadi pengikutku dengan siap memanggul salib kita. Saya akan beri contoh
orang-orang yang menjadi pengikut Yesus yang manggul salibnya sungguh-sungguh. Satu, Santo Stefanus. Santo Stefanus adalah seorang martir pertama di muka bumi ini membela ajaran Yesus. Karena dia setia pada Yesus, dia harus membayar mahal. Dia harus mati sebagai martir, harus mati sebagai pahlawan keagamaan, karena dia dilempari batu oleh Saulus dan kawan-kawan. Itu, mari menjadi pengikut Kristus tidak hanya menjadi kemudahan semata, tapi terlibat bagaimana bersungguh-sungguh. Saya juga akan menyebut orang suci, Santa Monica. Santa Monica adalah seorang ibu rumah tangga. Dia menjadi pengikut Yesus tidak hanya cari kemudahan, tapi dia betul-betul menjadi pengikut Yesus yang gagah berani. Meskipun diolok-olok oleh suaminya, namanya Patrisius, meskipun dicuekin anaknya yang namanya Agustinus, Santa Monica tetap mengatakan, aku murid Yesus. Dan akhirnya suami pun bertobat, anaknya pun bertobat, Patrisius bertobat, Agustinus menjadi seorang uskup yang sangat terkenal yang menulis tentang ajaran-ajaran tentang Ekaristi. Nah, saya menyebutkan lagi Paulus. Paulus adalah dulu bernama Saulus. Dia begitu luar biasa benci dan benci sekali dengan Yesus. Tapi setelah dia bertobat di pintu gerbang Damaskus, dia menjadi rasul yang luar biasa. Dia mengikut Yesus tidak hanya cari kemudahan, tapi dia keliling seluruh disebut Asia Tengah menjadi pewarta Injil. Dan kesetiaannya menjadi rasul Yesus, Paulus harus membayar mahal. Dia juga harus menjadi martir. Di mana Paulus mati sebagai martir? Di mana ya? Paulus menjadi martir di Roma. Dia diarak dari tempat ia kerja menuju ke Roma, dan di sana Paulus dipancung kepalanya. Dan ketika dipancung itu, ini dari kisah yang ada, terpentallah kepala Paulus. Kepala itu terpental sampai 3 kali. Jadi dipenggal, lalu kepalanya terpental 3 kali. Dan di luar kota Roma ada tempat ziarah suci namanya The Three Fountain, 3 sumber air. Sumber air yang bening, yang bagus. Pemandu ziarah mengatakan, ini adalah dulu tempat terpentalnya kepala Paulus dan menjadi sumber air yang bagus ini. Saya pernah datang ke tempat itu, dan itu penjelasannya. Paulus tidak setengah-setengah menjadi seorang pengikut Kristus. Dan satu lagi saya akan menyebutkan, ada seorang remaja yang mengikuti Yesus tidak setengah-setengah, tidak hanya cari kemudahan. Orang itu namanya Maria Goretti. Ada di sini yang namanya Maria Goretti. Maria Goretti disebutkan sebagai remaja cantik, beranjak dewasa sebagai anak yang cantik. Dia sangat setia pada ajaran Yesus, dan dia ditaksir oleh seorang pemuda namanya Alessandro. Kita ditaksir, dia mengatakan, tidak, saya menyerahkan hidup saya untuk Yesus. Karena penolakan itulah, maka Maria Goretti dibunuh sebagai saksi iman. Nah, inilah, jadi hari ini pada Jumat pertama ini kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi, menjadi pengikut Yesus, tidak hanya untuk mendapatkan kemudahan, tetapi kita mau sungguh-sungguh dengan sepenuh hati kita menjadi pengikut Yesus. Masih ingat dengan lagu Ku ingin iman sejati. Itu kita mengikuti Yesus dengan keinginan yang besar. Tuhan memberkati.